Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui ada gambar di baris pertama seperti ini, kemudian gambar di baris kedua seperti ini. Kita harus menemukan polanya yang akan kita gunakan untuk menentukan gambar di baris yang ketiga. Sekarang coba kita lihat polanya di gambar baris 1 dan baris kedua. Di gambar baris 1, dari gambar pertama ke gambar yang kedua ternyata ditambahkan tanda silang. Hal ini juga berlaku di baris yang kedua. Bentuk segi 4 ini, bentuk diamond ditambahkan dengan silang akan terbentuk seperti ini. Kemudian ternyata untuk gambar yang ketiga diperoleh dari gambar yang pertama kemudian menambahkan 4 titik. Seperti ini. Dan ini juga berlaku di gambar pada baris kedua. Dari bentuk yang pertama ini, bentuk diamond, ditambahkan dengan 4 titik, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Dan tidak berkaitan dengan gambar yang kedua. Maka dengan menerapkan pola yang sama, dari gambar yang pertama ini, kita harus menambahkan 4 titik. Kita gambar terlebih dahulu bentuknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan 4 titik seperti ini, di mana titiknya itu ada di kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Untuk pilihan C salah karena letak titiknya tidak sesuai. Harusnya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, bukan di dalamnya. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui ada 2 gambar di baris yang pertama dan kedua. Kita akan menerapkan polanya untuk gambar di baris yang ketiga. Di sini coba diperhatikan baik-baik kira-kira polanya seperti apa. Kita lihat gambar di baris yang pertama. Nah, jika dilihat di sini, bentuk lingkaran dan ada garis vertikal serta horizontal. Di gambar kedua ada garis vertikal dan garis horizontal. Ternyata di gambar ketiga hanya bersisa lingkaran. Maka dapat dipahami bahwa polanya, gambar pertama dikurangi dengan gambar yang kedua akan menyisakan gambar yang ketiga. Ternyata pola ini juga berlaku di gambar baris kedua. Bentuk segi 5 dan segi 5 kecil, jika dikurangi dengan segi 5 kecil maka akan menyisakan bentuk segi 5 saja. Maka dengan menerapkan pola yang sama, seharusnya untuk gambar di baris yang ketiga, bentuk ini lingkaran dan di dalamnya ada isinya. Jika dikurangi dengan isinya, maka akan menyisakan bentuk lingkaran saja. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang Do. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui ada 2 baris gambar pertama ini. Kita akan lihat bagaimana polanya untuk diterapkan di gambar di baris yang ketiga. Di sini jika kita perhatikan dengan baik, di mana hubungan yang berlaku adalah gambar yang pertama ini jika dikurangi dengan gambar yang kedua akan menyisakan gambar yang ketiga ini. Bentuk lingkarannya dibuang, kemudian bentuk ini vertikal dan horizontalnya dibuang, maka akan menyisakan bentuk silang ini. Demikian pula gambar di baris yang kedua. Jika bentuk ini kita kurangi dengan garis vertikal dan horizontal, maka akan tersisa bentuk seperti ini. Dengan menerapkan pola yang sama, maka bentuk persegi yang di dalamnya ada garis vertikal, horizontal, dan 2 garis miring, jika dihilangkan garis-garis di dalamnya, maka akan menyisakan bentuk persegi saja, seperti ini. Sisanya hanya bentuk persegi. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang Do. Di mana pola yang digunakan adalah gambar pada kolom yang pertama dikurangi dengan gambar pada kolom yang kedua, akan menghasilkan gambar pada kolom yang ketiga. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural
analogi. Diketahui ada pasangan gambar di kolom yang pertama, maksudnya di baris yang pertama dan di baris yang kedua. Kita harus menemukan polanya untuk digunakan di baris yang ketiga. Coba diperhatikan baik-baik kira-kira polanya seperti apa. Nah, ternyata pola yang digunakan di sini, gambar di kolom yang pertama yaitu ini, merupakan gabungan gambar di kolom yang kedua dan gambar di kolom yang ketiga. Bentuk segi 5 ini gabungan dari bentuk setengah segi 5 yang kanan ditambahkan dengan yang kiri. Demikian pula bentuk ini. Siku merupakan gabungan dari sinar yang ke atas dan sinar yang ke bawah, seperti ini. Sehingga dengan menerapkan aturan yang sama, bentuk V ini merupakan gabungan dari yang arahnya ke kiri atas garisnya dan juga yang arahnya ke kanan atas seperti ini. Letaknya di separuh kanan, ya. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang B, yang arahnya ke kanan atas. Untuk pilihan E, ini meskipun arahnya ke kanan atas, dia salah karena letaknya ada di kiri. Padahal seharusnya ada di kanan seperti gambar yang B. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural analogi. Diketahui ada gambar di baris pertama seperti ini, kemudian di baris kedua seperti ini. Kita harus menemukan polanya untuk digunakan di baris yang ketiga. Yang pertama kita lihat adalah unsur utamanya. Di sini, untuk baris pertama selalu berupa segi 5. Bentuknya sama sekali tidak berubah. Ternyata hal ini juga berlaku di gambar yang di baris kedua. Bentuknya selalu segitiga. Maka dengan ketentuan yang sama, untuk baris ketiga bentuknya akan tetap segi 6. Kita gambarkan di sini. Sehingga pilihan D dan E sudah pasti salah. Sekarang kita lihat warnanya. Untuk gambar di baris yang pertama, warnanya ada 3, yaitu putih, hitam, atau garis-garis. Di gambar yang kedua juga sama, putih, hitam, dan garis-garis. Sehingga dengan ketentuan yang sama, karena untuk baris ketiga sudah ada putih dan garis-garis, maka yang belum adalah berwarna hitam. Ini seharusnya berwarna hitam. Kita warna seperti ini, sehingga pilihan C sudah pasti salah. Lalu yang terakhir kita lihat adalah unsur yang ada di dalamnya. Di sini ada 2 bentuk lingkaran dan 1 diamond. Di gambar yang kedua ternyata juga sama, ada 2 lingkaran dan 1 diamond. Karena di baris yang ketiga sudah ada 1 diamond dan hanya ada 1 lingkaran, maka seharusnya kurang 1 lingkaran lagi. Sehingga bentuk di dalam ini seharusnya berupa lingkaran. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Pilihan A salah karena di dalamnya bentuknya diamond, seharusnya lingkaran. Soal selanjutnya diketahui ada gambar seperti ini. Coba kita lihat. Di kotak yang pertama ada 2 kotak di sebelah atas, di mana yang di kiri posisinya lebih tinggi dari yang di kanan. Kemudian di gambar kedua ada 2 kotak di sebelah bawah, yang kiri juga lebih tinggi daripada yang kanan. Ternyata di gambar berikutnya ini merupakan gabungan dari 2 gambar sebelumnya. Ada 2 kotak di atas, 2 kotak di bawah, dan yang di kiri selalu lebih tinggi daripada yang di kanan. Kita lihat di gambar yang berikutnya. Ini di atas ada 2 kotak di kiri dan 1 kotak di kanan. Kemudian yang di sini ada 1 kotak di kiri dan 2 kotak di kanan. Dan gambar berikutnya adalah gabungan 2 gambar sebelumnya. Sama persis, tinggal digabung saja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi, seharusnya gambar ini adalah gabungan dari 2 gambar sebelumnya, yaitu ini dan ini. Di mana di sini 2 kotak di kiri lebih tinggi posisinya daripada 2 kotak di kanan.
Dan di sini juga dua kotak di kiri lebih tinggi posisinya daripada di kanan. Jadi kalau digabung, ini akan menghasilkan gambar yang E. Jadi jawabannya adalah E. Mari kita perhatikan perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan adalah kegiatan untuk membentuk apa? Yang A. Sistem anti korupsi. Yang B. Budaya organisasi. Yang C. Pengelolaan sumber daya manusia. Yang D. Pengelolaan anggaran. Atau yang E. Karakter pegawai instansi. Kita lihat faktor-faktornya. Yang pertama, transparansi kinerja. Yang kedua, tujuannya untuk menghindar dari konflik kepentingan. Yang ketiga, menghindari penyuapan. Otomatis ini adalah bagaimana tindakan kita untuk menghindari atau mencegah terjadinya korupsi dalam bekerja. Mencegah daripada korupsi dalam bekerja itu diibaratkan istilahnya di dalam budaya organisasi. Sehingga jawabannya adalah yang B. Transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Oke? Mari kita perhatikan soal berikut ini. Kita langsung lihat ke pertanyaan seperti biasa kalau ketemu soal yang sekiranya wah panjang nih, kayak narasi. Langsung baca pertanyaannya. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap seseorang yang memiliki jiwa integritas. Nah, ini untungnya kalau kita langsung baca pertanyaan. Kenapa? Tipikal soal seperti ini, pertanyaannya itu bisa langsung dijawab tanpa harus membaca narasinya. Karena narasinya ini tidak efektif dan akan bersifat mengulur waktu teman-teman semua. Tugas kita cuma cari tindakan yang tidak berintegritas. Yang A, Budi mengikuti bimbingan belajar, harapan agar bisa lulus tes CPNS. Dia jujur ya, dia sampai rajin belajar. Yang B, Dwiki anak yang peduli. Nilai integritas, ia juga memiliki prinsip yang teguh mengenai kejujuran. Apalagi ada kejujuran, sudah fix integritas. Yang C, Pak Mulyadi adalah seorang kepala dinas, menghargai waktu. Disiplin berarti ya. Dia disiplin. Yang D, Bu Rina mempunyai bisnis minuman boba. Tanggal 1 setiap bulannya, dia selalu tepat waktu memberikan upah gaji dengan jumlah yang sesuai. Disiplin juga. Yang E, Queen Sha bangga menggunakan sepatu buatan lokal dengan merek Kompas dengan harga mahal, menggunakan uang pribadi tanpa korupsi. Jangan tertipu, ada istilah korupsinya di sini. Yang di-highlight adalah perilaku Queen Sha bangga menggunakan produk lokal. Ini adalah highlight-nya, di mana perilaku ini masuknya ke dalam perilaku cinta tanah air ataupun perilaku nasionalisme. Makanya jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu si Queen Sha. Oke? Mari kita coba cek soal berikut ya. Rasa tenggang rasa pada saat ini di dalam pemuda Indonesia sudah sangat jarang ya. Jadi permasalahannya itu sudah jarangnya rasa tenggang rasa. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa integritas pada manusia Indonesia sudah mulai surut. Integritas sudah mulai surut dengan penyebabnya adalah kemajuan teknologi. Dalam konteks hal ini, yang dapat dilakukan warga negara yang baik dalam mewujudkan integritas, maka bisa dilakukan dengan cara apa? Kita tahu akar masalahnya itu adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan sangat jarangnya rasa tenggang rasa. Sehingga kita cari opsi jawaban yang menjadikan teknologi itu bukanlah sebagai sesuatu yang merenggangkan hubungan rasa tenggang rasa. Yang A, membudayakan kumpul-kumpul seperti ngopi. Bagus, tapi ada main game dan kegiatan teknologi lainnya. Nah, lagi-lagi kalau udah megang gadget, itu pasti menghilangkan sosialisasi. Ini kita buang. Yang B, membudayakan shopping. Ini aja udah salah ya. Ada kata budaya shopping itu berarti kita membudayakan perilaku konsumtif. Ini juga salah. Yang C,
Tenggang rasa dapat dibentuk dengan cara gotong royong. Benar. Dalam mengerjakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya gotong royong dalam buat tugas atau PR. Nah, ini yang salah. Gotong royong dalam mengerjakan tugas atau PR ini salah. Kenapa? Karena PR itu adalah tugas individu, bukan tugas komunal. Jadi harus dikerjakan jujur, individu, jangan saling mencontek. Yang D, pada saat berkumpul enggak menggunakan ponsel. Di samping itu, ketika sudah berjumpa dengan teman bicara, bercakap dengan lega dan tinggalkan ponsel. Nah, ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa kita geser untuk meningkatkan tenggang rasa kita. Yang E lebih pasif ya, dia meninggalkan semuanya, dia tinggal di rumah aja dan menghindari teknologi yang ada. Ini pasif, jelas salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Kita coba cek soal berikut. Segala bentuk macam nilai itu pastilah memiliki kegunaan dan manfaat. Dapat dipastikan bila sesuatu tidak memiliki nilai manfaat, maka dia tidak dapat disebut nilai. Ambil contoh semisal kebodohan dan lain-lain. Dari beberapa contoh itu dia bukan nilai karena nggak ada manfaat dan kegunaan. Memiliki kegunaan dan manfaat. Kunci nilai adalah punya kegunaan dan manfaat. Kemudian dari beberapa contoh sudah tahu, dari sini pula kita tahu bahwa integritas berperan menjadi suatu nilai. Maka nilai integritas dalam diri manusia dapat terwujud apabila manusia melakukan apa? Tentu rumusnya kita gunakan ide pokok di awal, harus ada kegunaan dan juga harus ada manfaat bagi manusia kalau dia mau menjadi suatu nilai. Ya, A, kebaikan, oke. Ada kegunaan manfaat, juga keburukan. Nah, keburukannya ini yang salah. Yang B, toleransi, lapang dada, bekerja sama. Nah, ini baik semua, berguna semua, bermanfaat semua. Yang C, tidak memandang manusia sebagaimana manusia semestinya. Ini jelas salah ya. Perilaku yang buruk. Menganggap bahwa manusia bukan sumber nilai dan merupakan aktivitas yang baik dan buruk. Lagi-lagi ada bilang kata buruknya. Ini juga salah. Yang E, manusia sendiri merupakan inti dari nilai itu dan mampu menyesuaikan dengan peradaban yang ada. Yang E, meskipun kita belum menemukan indikasi perilaku buruk, tapi konotasi yang diberikan ini negatif. Dengan memberikan konotasi negatif dibandingkan dengan opsi jawaban yang B, maka kita bisa pilih opsi jawaban B lah yang benar. Oke? Oke, mari kita cek soal berikut. Andi adalah seorang siswa sekolah. Dia tidak mengerjakan tugasnya. Ketika sampai di sekolah, ia melihat buku tugas Indah di meja guru. Tanpa minta izin, Andi pun meniru tugas milik Indah, lalu mengumpulkannya. Besoknya ketika ditanya kenapa jawabannya bisa sama, dua-duanya berdalih, nggak mau ngaku kalau mereka saling mencontek. Indah wajar, tapi kalau si Andinya ini, dia juga nggak ngaku kalau dia nyontek. Akhirnya guru ngasih nilai 50-50 kepada Andi dan Indah. Dalam hal ini, karakter integritas yang nggak dimiliki Andi, kecuali, jadi di bawah ini adalah karakter integritas yang nggak sesuai, yang dilanggar Andi lah intinya, ketika di kasus ini. Tapi ada satu yang enggak, yang mana? Nah, yang A, berbuat terbaik, jelas ya, seharusnya Andi mengerjakan tugasnya dengan memberikan yang terbaik, ini masuk ke nilai kerja keras. Kemudian yang B, menerima konsekuensi secara penuh. Andi waktu tahu dia nggak buat tugas, bisa aja dia menerima konsekuensi, ngaku aja. Terus di kesempatan kedua, pas ditanya dia nyontek atau enggak, ngaku aja, dia harus siap terima konsekuensi ya. Nah, ini masuknya ke dalam sikap bertanggung jawab. Kemudian yang C, berani menanggung risiko, sama juga bertanggung jawab di sini, bisa juga ada beraninya. Bertanggung jawab pada atasan. Nah, ini yang kurang sesuai ya, bertanggung jawab pada atasan. Nggak ada konteksnya di sini dalam hubungan kerja ataupun perilaku yang bertanggung jawab atas atasan, kepada atasan ya. Tanggung jawab atas kesalahan atasan dan lain-lain itu nggak ada disebutin di sini. Justru bagaimana si Andi harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang ia buat. Yang E, bersikap jujur, jelas ada nilai kejujuran di sini. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D. Oke.
Anda bekerja sebagai pemimpin tim keamanan cyber di sebuah perusahaan teknologi. Baru-baru ini, perusahaan Anda menjadi target serangan hacker yang mencoba mengakses data pelanggan. Serangan berhasil dicegah, tetapi tim Anda tidak sepakat mengenai langkah selanjutnya. Beberapa anggota tim ingin segera mengumumkan insiden ini kepada mitra kerja dan pelanggan, sementara yang lain gitu ya merasa lebih baik menunggu investigasi internal selesai. Apa tindakan yang akan Anda ambil? Ini masuk dalam topik jejaring kerja. A. Segera mengumumkan kepada publik dan mitra bahwa ada percobaan serangan meskipun investigasi belum selesai untuk menjaga transparansi. Transparansi itu memang penting, tetapi mengumumkan tanpa informasi lengkap bisa menimbulkan kepanikan dan kurangnya kepercayaan. Poinnya 2B. Menunggu investigasi selesai sebelum memberikan informasi kepada publik untuk menghindari penyebaran informasi yang belum lengkap. Menunggu investigasi itu baik, tetapi menunggu komunikasi terlalu lama bisa dianggap kurang tanggap. Makanya poinnya 3. C. Menghubungi otoritas terkait dan meminta bantuan eksternal dalam investigasi sambil menyiapkan pernyataan publik berdasarkan hasil awal. Ini adalah opsi yang paling tepat karena kita melibatkan otoritas dan bantuan ahli eksternal sambil menjaga keseimbangan antara transparansi dan kesiapan informasi. Makanya di sini poinnya 5. D. Menutup informasi mengenai serangan kepada publik dan mitra kerja sampai benar-benar yakin bahwa sistem aman dan celah sudah tertutup. Nah, menutup informasi hingga yakin celah tertutup itu bisa menurunkan kepercayaan mitra dan publik serta dianggap kurang bertanggung jawab. Poinnya hanya 1. E. Mengundang mitra dan ahli keamanan eksternal untuk membantu analisis serangan dan memberikan informasi kepada publik setelah ada langkah-langkah mitigasi yang jelas. Nah, mengundang mitra dan ahli eksternal itu langkah yang baik ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa pernyataan publik yang jelas harus disiapkan lebih awal untuk menjaga kepercayaan. Poinnya di sini 4. Makanya kalau kita lihat ya di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas dan melihat bahwa rekan dalam tim Anda sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Maka Anda akan A. Menghiraukannya. B. Melihat dulu jenis pekerjaannya, apakah bisa membantu atau tidak. C. Memintanya bekerja sendiri. D. Memarahinya. E. Merekomendasikan rekan yang lain. Di antara semua ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, melihat dulu jenis pekerjaannya, apakah bisa membantu atau tidak. Karena di kantor tidak semua orang akan mendapatkan tugas yang sama. Begitu pula dengan latar belakang dan kapabilitasnya tidak tentu sama antar orangnya. Karena di kantor itu memerlukan cross-functional, di mana banyak sekali fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan tentunya antar fungsi ini berjalan secara sinergis dan pastinya akan berbeda karena kalau misalnya sama semua belum tentu akan berjalan secara sinergis, sehingga kita harus melihat dulu apakah pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kita. Jangan sampai kita berniat membantu tapi malah merusak pekerjaan tersebut. Perhatikan soal berikut ini dengan cermat. Peraturan di tempat Anda bekerja adalah dilarang berisik saat jam kerja berlangsung. Namun, apabila masih terdapat karyawan yang mengobrol seperti karyawan A dan mengganggu fokus karyawan lain saat bekerja, sikap Anda ketika melihat karyawan A merasa tidak terima saat ditegur oleh karyawan lain sampai timbul keributan adalah titik-titik. Semangat teman-teman, kita cari jawaban yang paling tepat. Pertama, kita cek opsi A. Menghentikan sikap karyawan A yang tidak menyadari kesalahan dan melaporkannya pada atasan. Apakah ini jawaban yang tepat, teman-teman? Tentu saja ini sudah tepat, karena membantu mengatasi keributan yang terjadi dengan menghentikan karyawan A dan melaporkannya pada atasan, agar karyawan A mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita simpan opsi A ini sebagai jawaban yang kita anggap benar, dan selanjutnya kita cek opsi B. Menegur semua karyawan yang menimbulkan keributan dan mengerjakan tugas dengan hasil yang tidak sesuai. Opsi ini menunjukkan sikap yang baik dengan memberikan teguran agar karyawan A menyadari kesalahan. Tetapi seharusnya biarkan atasan yang menilai hasil kerja karyawan tersebut sesuai atau tidak. Jadi opsi ini masih kurang tepat. Selanjutnya kita cek opsi C.
membiarkan karyawan lain yang mengatasi keributan tersebut karena tidak ingin ikut campur. Tindakan ini tentu kurang tepat ya teman-teman, karena menunjukkan sikap tidak peduli dengan situasi yang terjadi. Sebaiknya tunjukkan sikap peduli dengan memberi peringatan atau hentikan keributan. Jadi opsi ini bukan jawaban yang paling tepat. Lanjut kita cek opsi D. Memberi peringatan pada karyawan A agar melakukan pekerjaan dengan baik dan selesai tepat waktu. Tindakan ini boleh saja untuk dilakukan, tetapi seharusnya peringatkan juga agar bersikap baik dan tidak mengganggu karyawan lain dengan mengobrol di jam kerja. Jadi ini masih kurang tepat. Terakhir kita cek opsi E, yaitu menanyakan alasannya bersikap demikian karena merasa penasaran dengan cara berpikir karyawan A. Tindakan ini boleh saja untuk dilakukan, tetapi sebaiknya hentikan keributan tersebut terlebih dahulu dan peringatkan karyawan A agar tidak mengulangi kesalahannya. Jadi cara ini kurang efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah opsi A dengan nilai 5 poin. Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan, tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web. App jadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS bukan lagi angan, tapi kenyataan.